Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Jami' Al-Muhajirin Bruna 1 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang fikih muamalah dalam kitab Fathul Qorib atau dalam kitab Takrib Matan Abi Syuja'. Dalam matan Takrib atau Matan Abi Syuja', karya Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Ini fasal menerangkan wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu. Wa kullu ma, dan setiap apapun jaza yang boleh apa bai'uhu menjualnya, maka jazat boleh pula apa hibatuhu hibah menghibahkannya. Jadi segala hal yang boleh dijual itu berarti boleh dihibahkan. Dalil dari hibah ini adalah firman Allah dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa ayat 4 itu. Dalla ala masy'uriyatil hibati, telah membuat dalil para ulama atas disyariatkannya hibah ini. Apa dalil telah menjadi dalil ala masy'uriyatil hibati, atas
disyariatkannya hibah apa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa atun nisa'a sadaqatihinna nihlah, dan berikanlah kepada para wanita itu mahar mereka nihlatan sebagai pemberian yang wajib. Jadi mahar itu termasuk pemberian yang wajib dari suami kepada istri. Kalau ada orang yang menikah kok tidak dibayar maharnya sampai matinya, maka dia mati sebagai penzina. Naudzubillahi min syarri dzalik. Maka mahar harus dibayar, baik secara cash, kontan gitu, atau dengan cara dicicil juga boleh, diutang juga boleh. Jadi boleh dengan cara naqd dan cash, bisa dengan cara dicicil. Kalau dengan cara bayar cash berarti langsung dibayar setelah akad sebelum senggama. Sudah harus cash dibayar. Tapi kalau dicicil selama belum lunas, istri berhak menolak untuk disenggamai sampai betul-betul lunas. Makanya harus ditunaikan, karena kalau tidak ditunaikan kok mati belum menunaikan mahar, maka dia mati sebagai penzina. Naudzubillahi min syarri dzalik. Dan ada yang mengatakan hibah ini nafkah pertama, tapi hukumnya wajib, dan memang nafkah itu wajib. Cuman ini nafkah pertama yang memang harus ada. Maka dari situ kita bisa menilai seorang lelaki apakah dia dermawan atau tidak. Dari mahar itu kita bisa menilai apakah lelaki ini dermawan atau tidak. Kalau ada orang mampu kok dengan sengaja memberi mahar yang tidak patut, nggak sesuai dengan kemampuannya, maka hampir bisa dipastikan ini model suami yang poli pakai dal itu biasanya gitu. Karena dalam Al-Quran di surah At-Talaq ayat 7, harusnya seseorang itu memberikan nafkah berdasar pada kelapangannya. Liyunfiq du sa'atin min sa'ati. Jadi sepatutnya lah seorang suami itu menafkahi istrinya berdasar pada kelapangannya. Walaupun kalau memang sang suami atau calon suami maksud saya itu tidak mampu, tentu dari pihak wanita tidak sepatutnya menuntut di luar kemampuannya. Maka rumusnya sederhana, bagi seorang lelaki sepatutnya lah memberikan mahar yang baik, syukur-syukur yang terbaik. Nah, sementara untuk wanita jangan mempersulit soal mahar supaya pernikahannya barokah. Itu seperti itu. Tapi secara umum dalam fikih itu ada namanya mahar misil, mahar yang pada umumnya. Makanya kalau ada orang yang punya kemampuan lebih kok dengan sengaja memberi mahar kurang, itu patut diwaspadai. Jangan-jangan yang bersangkutan tipe orang yang tadi paulid pakai dal tadi itu. Ada juga sih ternyata suami yang ngasih mahar nggak terlalu bagus, tapi dia nggak pelit, keluarganya yang pelit. Ada yang begitu itu. Semacam-macam lah kasus rumah tangga itu. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'am mari'am. Fa in tibna, maka apabila para wanita itu memberikan dengan senang hati lakum untuk kalian an syai'in minhu dari maharnya itu. Mahar karena sudah diberikan kepada istri nggak boleh diminta lagi. Tapi kalau si istri dengan senang hati mau memberikan, maka kata Allah nafsan itu dengan senang hati, bukan karena terpaksa ya. Maka fakuluhu hani'an mari'a, silakan kamu laki-laki boleh memakan pemberian si istri tadi itu dari maharnya tadi itu dengan senang hati, dengan sukarela, dengan halal dan thayyib kalau dalam tafsirnya itu. Au kama qala. Jadi kadang ada sebagian wanita itu setelah diberi mahar, diterima maharnya, terus memberikan kembali kepada suaminya sebagai modal usaha. Karena dilihat suaminya kok nggak ada modal usaha, maharnya dikasihkan untuk modal usaha itu ya ada. Bahkan ada sebagian ulama itu yang mengatakan termasuk modal yang berkah itu kalau dari mahar istri tapi dengan sukarelanya istri.
bukan dengan apa? Paksaannya istri, bukan dari paksaan suami. Kalau istri memberikan dengan terpaksa tentu tidak benar. Dan suami tidak berhak meminta kembali maharnya itu. Dan mahar itu hak istri, bukan hak orang tua si wanita. Karena ayat ini turun berkenaan dengan tradisi masyarakat Arab, di mana kalau mahar diberikan itu diambil oleh orang tuanya. Ayat ini menegaskan bahwa mahar itu bukan haknya orang tua. Mahar itu haknya anak perempuannya yang menikah itu. Bisa dimengerti nggih? Jadi saya ulang, mahar itu haknya anak perempuan yang menikah, bukan haknya orang tuanya. Ayat ini saya ulang turun mereaksi kebiasaan buruk sebagian orang tua di masa jahiliyah, di mana kalau anaknya nikah dapat mahar, maharnya diambil bapaknya. Nah, ini nggak boleh ini, kecuali anaknya ngasih itu terserah. Atau jenengan minta sama anak jenengan monggo, tapi tidak boleh paksa, karena itu hak dia. Ini ayatnya ini. Tuh. Nah, di mana letak dalil disyariatkan hibahnya tadi? Ketika si istri dengan senang hati menghibahkan, memberikan. Intibna itu tafsirnya wahabna. Jadi ketika mereka memberikan, menghibahkan maksudnya. Kata tibna dalam ayat tadi itu maknanya wahabna, itu tafsirnya itu. Itu bab hibah itu. Ya, jadi ini babnya bab hibah. Jadi wahabna itu tafsirnya. Wa ma rawahu al-Bukhari wa Muslimun, dan berdalil kepada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa lafdhu lahu, dan lafaz milik Imam Muslim, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna nabiyya, sungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana adalah beliau idza utiya bi ta'amin, apabila beliau diberi makanan, sa'ala anhu, beliau bertanya tentang makanan itu. Fa in qila hadiyatun, dan apabila dikatakan bahwa dia adalah hadiah, akala minha, maka beliau mau memakannya. Wa in qila shadaqatun, dan apabila dikatakan ini sedekah, lam ya'kul minha, Nabi tidak mau makan. Nabi itu mau makan hadiah tapi tidak mau makan hibah. Lah Ustaz, dalil hibah kok pakai dalil hadiah? Ya, sebenarnya hibah, hadiah dan sedekah itu ada kemiripan ya. Sebagai bentuk ta'awun, tolong menolong, walaupun nanti akadnya tetap beda ya. Di sini nanti diterangkan tentang apa? Tentang masalah hadiah, tapi nanti kita bahas dulu yang ini. Jadi gini, kalau hadiah dan sedekah sama hibah bedanya apa? Gini. Walaupun sama-sama ta'awun ya, sama-sama ta'awun lah. Kalau sedekah itu memberi dengan tujuan mengharap pahala dari Allah, itu namanya sedekah. Kalau hadiah memberi karena memuliakan, itu namanya hadiah namanya. Kalau hibah itu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan menggunakan sighat hibah. Jadi dengan memberikan sighat hibah dan tidak berharap imbalan, tidak berharap penggantian, dan itu dilaksanakan semasa dia masih hidup. Nah, bedanya di mana dari tiga hal ini? Untuk sedekah dan hadiah tidak harus ada sighat akad. Ini sedekah saya, ini hadiah saya untuk kamu. Tidak harus. Bapak-bapak memberi ke istri hadiah, nggak harus ngomong, "Ma, ini hadiah buat kamu," nggak harus ngomong. Asal istri memahami itu sebagai hadiah, dan memang bapak memasukkan itu sebagai hadiah karena di momen tertentu istri misalnya gitu ya, maka itu berarti hadiah, nggak usah ngomong, nggak apa-apa. Atau sodako asal kita transfer ngasih, nggak ngomong apa-apa, itu sodako nilainya. Tapi hibah enggak. Kalau hibah harus ada akad ijab qabul dan qabd. Qabd itu penerimaan. Kalau seorang suami memberikan emas, perhiasan emas untuk istrinya, pulang-pulang bawa perhiasan emas, udah pakai mah, ngomong pakai doang, nggak ngomong ngasih, itu ngomong pakai doang. Dan kemudian suami meninggal dan tidak jelas apakah ini hibah. Hibah pasti bukan, karena tidak ngomong hibah, ngomong pakai doang. Terus kemudian apakah ini hadiah, nggak ada momen apa-apa kok, berarti bukan hadiah ini. Sedekah kayaknya nggak mungkin deh sedekah ke istri misalnya gitu ya, berarti ini statusnya cuman pakai aja, hak pakai. Maka kalau suami meninggal, perhiasan emas itu harus dibagi waris kalau suami meninggal, karena nggak jelas.
Tapi kalau ada indikasi itu hadiah karena pas di momen pernikahan yang ke berapa gitu misalnya, itu sebagai hadiah, ya monggo silahkan. Atau ada indikasi sedekah, tapi jarang suami sedekah ke istri dia, karena yang ada ya nafkah. Itu. Tapi itu misalnya nggak ada indikasi itu, ya berarti kalau suami meninggal harus dibagi waris. Makanya ibu-ibu kalau suami ngasih kalung emas, cincin emas, tanya, "Mas, ini buat aku ya?" Kalau suami bilang, "Iya," ya udah ada ijab qabul namanya itu. Jadi, "Mas, ini buat aku ya?" "Iya," ijab qabul namanya itu sudah. Kalau ada ijab qabul dan ada penerimaan, maka suami tidak boleh mengambil kembali apa yang diberikan kepada istrinya, tidak boleh. Itu sudah menjadi ketentuan ya, itu seperti itu. Makanya ibu-ibu kalau suami bilang, "Udah mah buat kamu mah," "Iya mas, iya mas." Ya itu langsung sudah terjadi ijab qabul itu namanya. Dan qabd sekaligus penerimaan sekaligus. Nah, kalau ada ijab qabul, nggak ada qabd penerimaan barang dari pihak yang diberi, sudah sah akad hibahnya. Hanya kalau kemudian tidak kunjung diambil barang itu, maka orang yang memberi boleh membatalkan hibahnya boleh. Contoh misalnya, saya telepon seseorang, "Kalau mau motor di rumah ambil aja ini, ambil aja buat kamu, nggak usah bayar." "Oh ya, terima kasih." Sebulan nggak diambil-ambil. Ini niat apa enggak sih? Saya telepon lagi, "Udah, kamu karena nggak ngambil-ngambil, nggak jadi deh, saya kasih kamu, saya kasih orang lain, boleh?" "Boleh, nggak apa-apa." Walaupun hibahnya udah jadi, karena belum ada qabd, barang belum diterima soalnya. Makanya kalau dikasih cepat-cepat diambil supaya sudah sempurna hibahnya dan tidak boleh diambil kembali. Namun andaikan orang yang memberi itu meninggal sebelum diterima barangnya, maka barang itu tetap menjadi milik orang yang diberi, bukan yang memberi. Karena sudah sah hibahnya itu. Misalnya ada seseorang memberikan kepada pembantunya sesuatu, belum sempat diterima oleh pembantunya, dia meninggal, tapi sudah ada ijab qabul, sudah ada penerimaan secara lisan, maka hal itu sudah sah hibahnya dan sudah berpindah haknya kepada pembantunya dan bisa dilanjutkan karena sudah terjadi ijab dan qabul walaupun belum terjadi qabd, penerimaan barangnya itu. Itu nggih, makanya saya ulang, ibu-ibu kalau suami ngomong, "Udah mah mobil buat kamu." Iya pak, langsung gitu. Ya, jadi ada qabul. Kalau nggak ada qabul, berarti akad hibah nggak terjadi, Bu. Pertanyaannya, apakah qabul itu harus segera? Jawabannya sama dengan baik, jual beli harus segera. Dan tidak disela-sela dengan yang lain. Kalau ibu misalnya suami ngomong, "Mah, ini mobil buat kamu ya." "Enggak pak, ini kan milik bersama." Mas pakai selang-seling gitu. Terus tahu-tahu ingat pengajian, "Oh, kata Pak Ustadz suruh terima." "Oh, iya pak, saya terima." Telat. udah diselah soalnya. Jadi kalau mau diulang lagi akadnya itu. Kalau suami tidak ada indikasi mengulang, ibu yang mengulangi, "Mas, mobil buat aku kan?" "Iya." Sudah berarti udah jadi, udah deal pemindahan hak. Tinggal diterima mana Mas SNK-nya, mana BPKB-nya. Ada qabd dulu, Bu, terima dulu. Kalau nggak ada qabd, belum ada penerimaan fisik BPKB dan SNK, atau belum ada penerimaan mobil itu belum kepegang oleh ibu, berarti suami sewaktu-waktu bisa menganulir itu. nggak jadi mah, ya udah bisa batal itu karena belum diterima. Maka begitu suami ngomong langsung minta surat-suratnya. "Mas, mana surat-suratnya? BPKB-nya, SNK-nya. Kalau rumah, mana sertifikat rumahnya?" Terima dulu aja. Kalau terima, nggak bisa diminta lagi sudah itu. Ngoten nggih? Nah, itu diantaranya itu gitu. Allahu Akbar. Wala talzamu, dan tidak sah apa hibah al-hibatu hibah illa bil qabdi, kecuali dengan qabd. Qabd itu barangnya diterima. Lebih tepatnya gini ya, lebih tepat ini karena ada penjelasan di syarahnya ini. Dengan adanya ijab qabul sudah sah hibah itu. Hanya saja kalau barang belum diterima oleh orang yang diberi, yang dihibahi, si pemberi berhak membatalkan hibahnya. Itu aja sih rumusnya. Makanya betul-betul sudah jadi akadnya kalau sudah ada ijab dan qabul, penyerahan dan penerimaan, dan qabd, barangnya sudah dipegang oleh orang yang diberi, sudah diterima barangnya, fisiknya itu sudah diterima oleh orang yang diberi. Itu baru namanya sempurna sudah akad hibahnya itu.
Yang model begitu tidak boleh diminta kembali. Itu rumusnya itu. Wa idza qabadaha, dan apabila telah memegang hibah tersebut siapa al-mauhubulah, orang yang diberi, lam yakun lil wahibi, maka tidaklah boleh bagi orang yang memberi apa ayyarji'a fiha, meminta kembali hibahnya. Jadi orang yang memberi kalau sudah diqabad, dipegang barangnya oleh orang yang diberi, maka orang yang memberi tidak boleh meminta kembali barangnya. Illa ayyakuna walidan, kecuali kalau yang minta itu adalah orang tua kandung kepada anak kandung. Karena nanti ada hadis Bukhari di sini yang mencela orang yang meminta kembali pemberiannya, seperti maaf ya, anjing yang memuntahkan muntahnya dan dijilat kembali. Adapun dalil yang membolehkan orang tua meminta kembali hibahnya kepada anaknya ada dalam hadis riwayat Abi Dawud diantaranya, di mana dikatakan tidaklah halal seseorang aukamakal meminta kembali apa yang telah dihibahkannya kecuali dari orang tua kandung kepada anak kandung. Wa idza a'mara, dan apabila melakukan akad umroh. Umroh itu menghibahkan tapi dikaitkan dengan umur. Contoh gini, saya hibahkan mobil saya ini kepada kamu seumur hidup kamu. Nanti kalau kamu sudah mati, berarti mobil ini kembali kepada saya. Jadi wa idza a'mara, dan apabila menghibahkan seseorang dengan akad umroh syai'an sesuatu, au arqabahu, atau dia merukbakan. Kalau rukbah itu gini, saya kasih mobil ini ke kamu, kalau kamu mati lebih dulu berarti mobil ini milik saya. Kalau saya mati lebih dulu mobil ini milik kamu. Itu namanya rukbah namanya. Maka karena ada apa syai'an tadi itu lil mu'mari bagi orang yang diakad umroh, au lil murqabi, atau bagi orang yang diakad rukbah, wali warasatihi min ba'di, dan bagi ahli warisnya mu'mar dan murqab setelah yang keduanya meninggal atau setelah salah satunya meninggal. Jadi gini, akad model tadi itu enggak sah gitu maksudnya. Yang berlaku adalah tetap hibah itu sah. Sehingga kalau misalnya sudah terjadi qabd penerimaan barang, kalau satu saat yang dihibah itu mati lebih dulu, maka tetap barang itu menjadi milik ahli warisnya. Ahli warisnya si yang diberi itu. Jadi tidak menjadi batal hibahnya. Maka persyaratan umroh atau rukbah tadi itu tidak membatalkan hibah. Walaupun yang mati terlebih dahulu adalah orang yang dihibahi, atau orang yang telah dihibahi itu mati misalnya, tidak batal. Berarti apa? Barang yang dihibahkan tadi jatuh kepada ahli warisnya orang yang diberi tadi itu. Itu seperti itu. Nah, mungkin pernah saya singgung masalah ini di sini. Pemindahan hak terkait dengan harta dari orang tua kepada anak itu bisa dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan nafkah namanya, nafkah. Yang kedua dengan menggunakan hibah atau hadiah. Yang ketiga dengan menggunakan waris. Itu kemarin kita bahas itu ya. Kalau nafkah asasnya harus sesuai kebutuhan, itu nafkah. Jadi kalau nafkah asasnya sesuai dengan kebutuhan, maka anak pertama, anak kedua, anak ketiga bisa berbeda sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau bicara hibah atau hadiah, asasnya harus sama. Hadisnya Sahih Bukhari ya. Ketika ada sahabat Nabi namanya Bashir hendak menghibahkan hartanya kepada putranya namanya Nu'man. Nah, saat itu ibunya enggak terima. Beliau mengatakan, anakmu banyak kok, yang kamu kasih cuma 1. Kata Bashir, iya saya mau kasih Nu'man aja. Saya enggak terima, kata ibunya. Saya akan laporkan Anda kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekeluarga menghadap kepada Nabi. Di hadapan Nabi disampaikanlah niat Bashir bin Nu'man tadi yang akan menghibah kepada Nu'man bin Bashir maksud saya. Bashir yang hendak menghibahkan hartanya kepada Nu'man putranya. Nabi bertanya kepada Bashir, anakmu cuma 1 ini? Tidak ya Rasulullah, anak saya banyak. Kamu kasih semua? Enggak katanya. Kata Nabi, ittaqullah,
wa'dilu baina auladikum, kata Nabi. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Maka dalam hibah atau hadiah asasnya adalah harus sama, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, harus sama, tidak ada beda. Di dalam fikih boleh seseorang menghibah lebih kepada salah satu anak asal ada alasan syar'i. Kalau nggak ada alasan syar'i tidak boleh. Alasan syar'i maksud bagaimana Ustadz? Kalau di fikih contohnya misalnya ini masih dalam masa pendidikan, yang kakak-kakaknya udah mentas semua, adiknya masih kuliah, butuh biaya lebih. Maka orang tua dengan alasan itu ngomong ke saudaranya, untuk adikmu tak kasih lebih ya, karena dia masih kuliah. Kalian udah selesai semua. Boleh, boleh. Ada alasan syar'i namanya. Atau misalnya, maaf, ada di antara anaknya sampai berhenti bekerja demi untuk merawat orang tuanya. Terus dia ngomong ke anak-anaknya, ini anak kakakmu yang ini tak kasih lebih ya, karena dia sampai berhenti bekerja demi merawat bapak misalnya. Bapak kasih lebih. Itu alasan syar'i namanya. Boleh tidak apa-apa itu. Dalam fikih boleh. Asal ada alasan syar'i. Tapi kalau nggak ada alasan syar'i tidak boleh, harus sama. Itu seperti itu. Yang ketiga melalui waris. Kalau waris berarti nunggu ada yang mati dulu, baru bisa dibagi secara waris. Biasanya saya tanya oleh sebagian jamaah, Ustadz, apa itu namanya tidak menghindari hukum waris? Maka saya jawab, tidak kalau masih hidup. Jadi kalau masih hidup bukan menghindari hukum waris, karena kalau masih hidup belum ada kewajiban membagi harta secara waris. Nah, pembenaran membagi harta secara hibah atau hadiah itu sudah ada di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari tadi, dan Nabi membenarkan hal itu. Bahkan Nabi mendorong untuk melakukannya untuk keseluruh anak dengan dibagi rata. Dalam hadis Sahih Bukhari. Biasanya kasus pembagian hibah kepada anak semasa hidup itu karena orang tua melihat potensi konflik. Biasanya ya kalau anaknya perempuan semua. Karena saudara-saudaranya orang tua yang anak ini pasti ada mendapat bagian waris kan, itu seperti itu. Maka daripada nanti ribut antara anak dengan paman-pamannya, maka dia berinisiatif untuk menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya. Biasanya ada yang nanya gini, berarti ada hak ahli waris yang berkurang dong Ustaz gara-gara itu? Maka jawabannya tidak. Saudara-saudara orang yang punya harta ini, sahibul mal, saudara-saudaranya itu baru punya hak kalau dia mati. Kalau dia belum mati belum punya hak. Berarti kalau dia tidak memberikan hartanya kepada saudaranya itu tidak masalah. Kenapa? Karena belum punya hak saudaranya. Dan tidak ada yang dikurangi haknya karena memang belum ada hak di situ. Ada hak kalau yang punya harta mati. Itu seperti itu. Dan saya ulang, ini bukan durhaka kepada Allah dengan menghindari hukum waris, bukan. Ini pilihan hukum. Dan saya ulang, menghibah harta semasa hidup sudah ada di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi membenarkan hadisnya Sahih Bukhari. Ada beberapa redaksi riwayatnya itu, au kama qala. Hibah adalah memiliki, sebelum saya masuk ke sini ya, ada yang mau nanya dulu ya, takutnya ada pertanyaan. Kalau enggak ada saya teruskan. Saya baca penjelasannya. Nggih, monggo Pak Haji. Nggih, monggo Pak Haji. Nggih. Pas kawin aturan dan kena ini apakah sah pas kawin sama hal ini. Baik. Mahar itu intinya sesuatu yang bisa dipakai atau dimanfaatkan oleh si wanita itu. Maka kalau maharnya seperangkat alat mandi, seperangkat alat sholat, maaf, maka itu sah-sah saja Pak Haji. Cuman itu kalau dia mampu memberikan yang lebih baik, maka itu bukan yang paling baik. Kalau di fikih Pak Haji, itu arahannya yang paling bagus itu emas. Mahar itu emas. Itu mukena dan lainnya itu bawaan aja, hadiah saja. Sementara mahar yang paling bagus kalau di fikih itu emas. Karena emas ini nanti si wanita leluasa untuk menggunakannya. Apakah sebagai perhiasan kalau memang dia perhiasan, atau sebagai tabungan kalau memang dia logam mulia yang belum dalam bentuk perhiasan misalnya. Jadi yang bagus dalam fikih,
mahar itu adalah emas. Begitu Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun sah sebagai mahar sah Pak Haji. Cuman kadang orang ikuti tren itu loh. Ya. Monggo yang lain silahkan kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua. Oh berarti udah beres semua soal harta ini ya. Tapi memang kalau bagi harta mesti ada hartanya dulu sih memang ya. Kalau nggak ada hartanya nggak bisa. Monggo Pak Haji. Monggo Pak Haji. Kendaraan kepada saudara. Oke. Kalau umpamanya kamu butuh uang, kembalikan kendaraan itu saya bayar berapa? Kamu menjual aku gimana Ustaz? Sebentar, Pak Haji memberikan kendaraan kepada dia. Pak Haji ngasih kendaraan kepada saudara. Terus Pak Haji ngomong, kalau memang kamu butuh duit, daripada kamu jual ke orang, mending jual ke saya. Berapapun harganya gitu kan? Yang penting tidak diharuskan ya, enggak apa-apa. Yang penting tidak diharuskan. Kalau diharuskan enggak boleh. Ini motor saya kasih ke kamu. Tapi kamu enggak boleh jual ke orang lain, harus ke saya. Nah, kalau itu enggak boleh karena di masa Sayyidina Umar pernah terjadi dan beliau melarang, enggak boleh. Tapi kalau begini boleh. Ini saya hibahkan ke kamu, udah terserah kamu deh. Kalau saja kamu butuh duit, kalau mau jual ke saya aja. Tapi enggak mengharuskan. Daripada kamu ke orang yang murah, mending ke saya aja. Kalau dia mau, silakan. Tapi kalau dia nggak mau, jangan dipaksa. Yang nggak boleh kalau dipaksa. Jadi misalnya tadi saya ulang ya, dia berikan sesuatu pada dia, tapi dengan syarat nanti harus kamu jual ke saya lagi. Kalau nggak boleh, misalnya gitu. Nggak bisa gitu. Nah, jadi kalau itu tidak diharuskan, nggak apa-apa Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya teruskan penjelasannya. Hibah adalah memiliki sesuatu barang dengan akad tertentu tanpa ada kompensasi dan terjadi ketika hidup. Pertama, pemberian itu tanpa iwat, tanpa penggantian. Kalau dengan penggantian namanya jual beli. Contoh gini, saya beri kamu 10 juta, tapi berikan motor itu untuk saya. Motor kamu berikan ke saya. Kamu saya kasih 10 juta, tapi tolong motor itu kasih ke saya. Ini tidak boleh. Maksudnya bukan hibah namanya ini. Jadinya jual beli. Walaupun ada yang membolehkan. Namanya itu baik bisyartin itu. Hibah bisyartin, hibah dengan syarat. Ada sih kaul yang membolehkan, cuman secara umum ini namanya sudah jual beli, memakai iwat. Itu seperti itu. Ya, jadi berikan itu kepada saya, nanti kamu saya kasih 10 juta misalnya. Ya itu jual beli namanya. Yang sahih itu jual beli yang sahih. Tapi kalau seandainya itu dipaksakan dalam bentuk akad hibah, maka ada yang mengatakan itu namanya hibah bisyartin, hibah dengan syarat. Nah, kamu saya kasih uang 10 juta tapi dengan syarat kamu kasih motor itu ke saya. Kalau begini ini bagaimana Ustadz kasusnya, contohnya itu? Ada contoh kasus. Misalnya ada orang bernadar tidak akan menjual motornya. Dia nadar tuh, saya tidak akan jual motor saya ini pokoknya. Kan nadar harus tepati nadar itu. Satu saat dia lagi butuh duit nih. Sementara dia terlanjur janji nggak akan menjual motornya. Ada orang ngomong kayak itu. Nggak apa-apa, kamu kasih aja motor itu ke saya, nanti kamu saya kasih 10 juta. Nah, ada hibah bersyarat namanya. Ya udah silakan. Walaupun yang sahih itu akad jual beli jadinya, bukan akad hibah itu. Tapi ada kaul pendapat yang mengatakan itu masuk dalam kategori hibah bersyarat. Okay? Dan dilakukan ketika masih hidup. Kalau dieksekusi setelah dia mati namanya wasiat. Rumah ini saya hibahkan kepada kalian anak-anakku, dibagi rata ya. Tapi nanti setelah bapak mati, untuk eksekusinya, qobetnya, penerimaannya, nggak bisa. Kalau eksekusinya untuk, walaupun ngomongnya hibah, tapi kalau eksekusinya setelah dia mati, itu namanya wasiat. Nah, kalau mau jadi hibah, sekarang eksekusinya, ya udah ini sertifikatnya, saya serahkan kepada kalian. Terus ini rumahnya, saya serahkan kepada kalian. Tapi dengan syarat ya, bapak boleh tinggal di rumah ini dan selama bapak sih nggak boleh dijual. Kalau orang tua ke anak kandung boleh ngomong gitu, nggak apa-apa. Karena kalau satu saat misalnya si anak ngeyel mau jual, bapak boleh membatalkan hibahnya.
udah nggak jadi, kata di hadis riwayat Abi Daud, boleh dibatalkan itu. Kalau dari orang tua kandung kepada anak kandung itu boleh, tidak ada masalah. Khusus tapi itu untuk orang tua kandung kepada anak kandung. Terus kemudian dalil mengenai hibah ini antara lain surah Al-Maidah ayat 2 itu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolong kalian dalam atas kebaikan dan ketakwaan, karena memang hibah ini masuk dalam bab ta'awun. Hibah dalam bab ta'awun. Nah, karena bab ta'awun dalam hibah ini ada yang mengatakan gharar pun boleh, tidak apa-apa karena bab ta'awun. Jadi gharar pun boleh. Jadi enggak, karena ini masuk dalam bab ta'awun. Gharar itu maksudnya apa? Majhulul akibah. Sesuatu yang enggak jelas ujungnya itu tidak apa-apa. Tapi dalam konteks ta'awun ya, saya enggak ngomong hibahnya. Contoh gini, contoh. Jenengan takziah. Terus jenengan masukin amplop. Isinya ada uang. Kan orang enggak tahu berapa isinya itu. Enggak tahu isinya berapa itu. Enggak tahu isinya berapa berarti apa itu? Gharar itu. Masuk dalam hal sesuatu yang enggak jelas itu. Tapi boleh karena babnya ta'awun, enggak apa-apa. Jadi jenengan bantu orang karena kena musibah, terus tapi diamplopi. Isinya entah itu 2.000, entah itu 10.000 apa 50.000, enggak tahu nggih. Nah, itu enggak apa-apa. Jadi enggak boleh nanti protes begitu, Pak. Ini orang gimana sih isinya kok 2.000-an semua misalnya, kita boleh protes. Karena itu babnya ta'awun. Ta'awun itu terserah yang diisi berapa aja terserah. Itu namanya ta'awun. Tapi saya nggak ngomong soal hibah ya. Kalau hibah nanti, walaupun hibah itu bagian dari ta'awun, bisa saja mengandung unsur itu. Ya, pokoknya itu yang di kardus buat kamu deh. Apa itu? Ya nggak tahu, bawa aja, nggak jelas apa itu, bawa aja. Ya sampai di rumah ternyata isinya mangga, ya tidak apa-apa. Atau isinya ternyata apa? Kan nggak tahu jelas apa. Tapi selama itu hal yang dibolehkan untuk diperjualbelikan, maka boleh dihibahkan. Itu contoh saja itu. Nah, jadi untuk mendapatkan hibah nggak harus kita tanya, ini apa yang kamu kasih ini? Udah terima aja. Enggak apa? Enggak, terima aja, enggak apa-apa. Silakan aja. Itu gharar boleh dalam ta'awun. Dalam hadis sebutkan ada dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ya nisa'al muslimati la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin. Wahai para wanita muslimah, janganlah salah seorang di antara kamu sekalian meremehkan tetangganya meskipun pemberiannya hanya berupa kaki domba. Maksudnya orang itu jangan merasa kecil hati memberi tetangganya walaupun dengan sesuatu yang sedikit karena memang nggak banyak dia masaknya misalnya. Nah, itu namanya bab memberikan perhatian kepada tetangga. Dalam konteks di masa Nabi dulu memang mungkin nggak kayak sekarang ya. Rumah ada pagarnya. Kalau dulu kan memang serba dasar jauh-jauh dulu. Sekarang pun kalau di kampung kan rumah itu hampir nggak ada pagarnya kecuali rumahnya orang kaya kan. Kalau rumah orang-orang di kampung-kampung di belakang-belakang rata-rata nggak ada pagarnya. Sehingga kalau kita masak ya kecium aromanya ke tetangganya. Nah, itu perintah Nabi bahwa ya berbagi itu loh. Dan tidak usah malu walaupun cuma sedikit karena memang masaknya nggak banyak. Makanya dalam satu riwayat disarankan kalau masak kuahnya yang banyak supaya bisa dibagi. Nah, dalam konteks kan kalau kita memahami sebuah hadis itu ada namanya tahqiqul manat. Tahqiqul manat itu menguji relevansi illat, alasan hukum di masa itu dengan waqi'. Waqi' itu konteks kekinian. Nah, kalau kayak di rumah saya di Harapan Indah itu kan rumah serba ada pagarnya. Dan tidak semua orang mau dibagi makanan oleh kita juga. Nah, beberapa kadang malah menolak karena kadang nggak cocok. Makanya kalau untuk konteks perumahan barangkali beda dengan konteks perkampungan yang notabene gampang orang mau menerima pembagian masakan dari kita. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ada yang mau nanya dulu mungkin? Jelas semua nggih? Atau tidak jelas semua tadi itu? Nggih pun kalau udah nggak ada kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah,
Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.